Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya ditemani oleh Kang Faizi. Beliau ini adalah guru spiritual saya. Beliau adalah guru kehidupan saya. Banyak sekali saya belajar dari perjalanan hidup beliau yang memang sangat luar biasa dan unik. Ada nilai keunikan dari beliau ini, banyak hal tentang makna sebuah kehidupan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Karena jujur beliau ini tekadnya luar biasa, tekunnya luar biasa, dan hampir orang tidak mengira bahwa beliau ini saat ini sedang menjadi mahasiswa doktoral di program doktor linguistik, bukan pendidikan bahasa di Universitas Negeri Malang. Sebelum saya bincang-bincang dengan beliau, simak yang satu ini dulu. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya, karena video-video ini semoga memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Selamat datang Pak Faizi. Saya panggilnya Mas Kang Pak. Boleh apa saja lah. Beliau ini sejak S1 saya mengenal beliau. Memang kerja keras dan perjuangannya sangat tinggi sekali. Beliau mulai dari S1, kemudian S2 sampai ke S3, ini memang betul-betul berjuang secara mandiri. Ya, berlebihan ya. Iya. Dan ini menjadi sebuah perjalanan hidup yang mungkin sangat bermanfaat dan memberi motivasi bagi banyak orang. Dalam konteks ini nanti mungkin banyak diceritakan terkait dengan perjalanan menggapai pendidikan tinggi dari Mas Faizi atau Kang Faizi ini, dari sebuah desa terkecil, dari sebuah desa kecil kemudian pindah ke Kota Malang, meraih cita-cita, mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas dengan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi hari ini kita akan mengulas tentang bagaimana perjalanan beliau dari pendidikan S1 dengan biaya sendiri, dan saya tahu betul bagaimana ketika kita S1 sering kumpul, sering ngalor ngidul, sering kemana-mana, bahkan sepenjaknya jauh juga ya, jauh. Antara kampus dengan tempat tinggal, ya. Dan itu bisa pindah-pindah. Saya pun merasakan betul apa yang beliau rasakan. Saya dulu itu bertiga kalau nggak salah sama Mas Komar, Komaruzzaman dari Sampang. Sekarang beliau sudah menjadi pengusaha besar. Baik, sebelumnya silakan saya ingin memperkenalkan beliau ini, namanya Ahmad Faizi. Sekarang menjadi mahasiswa program doktor di pendidikan bahasa Universitas Negeri Malang. Aktivitas sehari-hari apa ini? Masih ngajar di sekolah. Dan yang paling menarik dari beliau ini adalah kekuatan untuk memotivasi dirinya agar bisa sukses atau berhasil atau mencapai sebuah cita-cita yang diharapkan. Sehingga ini nanti yang saya ulas. Baik-baik saja. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Walaupun tetap kecil ini ya. Tidak berubah tapi nggak besar-besar ya. Alatnya ada tapi ya. Oh gitu ya. Ya. Gimana aktivitasnya? Biasa-biasa aja atau ada? Alhamdulillah lancar, walaupun ya di masa pandemi ini memang harus mengubah pola hidup agar bisa tetap semangat menjalani ini, walaupun tetap memang
tiap minggu harus diri ke Malang Probolinggo. Probolinggo, dan itu sudah lama sekali ya dilakukan, ya mulai S2 kayaknya sudah. Saya S2-nya di Jember, bukan Oh di iya, Malang. S2-nya di Jember, Ya. tapi bolak-balik Jember Probolinggo ya. Bolak-balik. Bisa enggak diceritakan Kang, bagaimana sih perjalanan S1 itu, atau mungkin sudah sejak lama misalnya cita-citanya mau melanjutkan S1, S2, atau gimana ceritanya awalnya kok bisa sebetulnya tersesat ke Malang Iya, itu iya, gimana? iya, iya. Iya, betul tersesat ini. Bahas-bahasnya tersesat betul ini. Gimana ceritanya itu Kang? Nah, sebetulnya yang Kang Hayat, saya manggil Kang juga ya. Ada berbagai hal yang mungkin tidak diketahui sebelumnya sebelum saya berangkat ke Malang itu. Ada satu persoalan besar dalam hidup saya yang menjadi dorongan kuat bagi saya sehingga saya loncat ke Malang itu. Nah, kata-kata tadi tersesat ada Tersesat karena ada masalah besar dalam Iya, iya. hidupnya begitu Iya. ya? Oke. Jadi ada masalah besar di Malang, di mana Probolinggo, tempat saya tinggal itu. Sehingga masalah itulah yang membuat saya terdorong kuat saya untuk bisa loncat ke Malang. Iya, iya, iya. Kenapa pindahnya di Malang? Karena dalam pikiran saya waktu saya masih SMA itu ketika kelas 2 yang dicetkopkan guru-guru saya itu, yang disampaikan guru-guru itu, Malang ini kota gini, cocok untuk belajar. Terbayang Terbayang sudah punya ada gambaran ya? punya gambaran Kalau ini Malang itu sebetulnya. kotanya seperti ini. Iya, oke. Cuman waktu itu setelah saya lulus tidak ditakdir bisa langsung ke sini karena terhalang berbagai hal ya. Oh, oke. Salah satunya terkait pembiayaan. Sehingga tidak bisa langsung. Barangkali kalau teman-teman yang lain itu ada yang lulus langsung bisa memilih saya ingin ke Malang dengan posisi A, B, C, D. Saya tidak bisa karena waktu itu belum ada kesempatan secara finansial dan dukungan dari keluarga untuk bisa ke Malang. Cuman memang Tuhan itu memang Adil ya, Maha adil tahu ya. Adil. Di tengah ketidakmampuan saya untuk langsung ke Malang itu, saya diberi sebuah persoalan yang tidak perlu saya ceritakan di sini, yang cukup besar, cukup memberatkan saya waktu itu, sehingga untuk menyelesaikan satu masalah itu salah satunya saya harus loncat gitu ya. Harus hijrah berarti. Hijrah. Loncat tersesatlah ke Malang itu. Ya, itu sebetulnya titik awalnya seperti itu. Oh, titik awal kenapa bisa ke Malang karena ada persoalan besar yang Ya. kemudian mengantarkan Kang Faisy ini untuk hijrah ke Malang. Nah, betul. Dan kenapa pilihannya adalah kuliah? Memang gini saya karena itu berangkatnya dari sebuah persoalan sampai di Malang saya tidak langsung bisa kuliah. Jadi saya masih menata dulu, menata jaringan dengan Berapa lama itu dari jarak kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan saya di Malang, Berarti setahun ya, setahun setelah lulus belum bisa kuliah. Oke. Semester genap saya baru bisa kuliah. Semester genap itu. Semester ganjilnya, semester awalnya semester ganjil lah katakan ya kalau saya. Saya menghabiskan waktu untuk itu berkoordinasi dari teman, dari dana agar saya bisa hidup dulu. Nggak mungkin bisa langsung kuliah kalau nggak punya kehidupan. Berarti tujuan ke Malang itu memang untuk keluar dari masalah itu. Betul, keluar dari masalah tujuan awalnya. Bukan untuk melihat kuliah, bukan. Ya? Awalnya belum, karena ketidakmampuan untuk bisa kuliah. Awalnya seperti itu. Dari penataan yang sudah dilakukan itu selama 6 bulan, Saya di Malang 3 bulan. 3 bulan. Di Probolinggo pasca lulus SMA itu 3 bulan. Jadi persis 6 bulan saya menghabiskan waktu hanya untuk menata diri dulu, baru di semester genapnya saya bisa kuliah. Apa yang mendorong untuk bisa lanjut kuliah ini? Yang mendorong saya pertama itu ya, saya ingin membahagiakan orang tua. Dengan cara kuliah. lulus menjadi sarjana ya? Karena orang tua dari awal sepertinya, walaupun tidak mengungkapkan secara langsung ke saya, menginginkan anaknya itu menjadi sarjana. Oke. Lebih tepatnya dulu ingin anaknya jadi guru. Jadi Seperti guru. itu. Walaupun Berarti saya pribadi sudah kayak ingin gitu ya. Sudah tergabung menjadi guru. Walaupun jujur pada waktu itu tidak sepenuhnya saya ingin jadi guru. Tapi kan orang tua ingin jadi guru,
Saya ingin bagian orang tua, ya ngambillah kuliah kejuruan gitu. Bagaimana perjalanan setelah mendaftar kemudian kuliah itu? Perjalanannya alhamdulillah cukup berliku juga ya. Banyak cerita yang bisa saya ceritakan. Walaupun mungkin kalau diceritakan semua nggak akan selesai ya. gitu ya. Walaupun ceritanya seluas lautan, nggak akan pernah habis ceritanya berarti. Ya, tapi yang paling penting ini, ketika saya menjalani proses menempuh S1 itu, saya bisa menyampaikan kepada teman-teman semua yang barangkali ingin kuliah atau apa gitu. Sebetulnya banyak cara untuk bisa mendapat tujuan. Ya, salah satunya untuk kuliah ini. Saya waktu itu memang punya keterbatasan di finansial, tapi itu bisa diatasi semuanya. Bisa diatasi. Caranya bagaimana? Salah satunya waktu itu saya kan sudah menata jaringan ya. Pertama, karena saya punya background pesantren waktu itu, jadi saya mendekat dengan nuansa religius ya. Contohnya ini. Kebetulan kalau di kota ini simbolnya itu ya banyak di masjid gitu ya, masjid. Saya mendekat dengan orang-orang yang memang punya perhatian besar terhadap religiusitas itu. Jadi saya mendekat dengan orang-orang itu sehingga nyambung ngobrolnya. Ketika nyambung itu curhat tentang berbagai persoalan itu ada hasil yang ditelurkan gitu. Ya, ada solusi. Ada solusi. Waktu itu saya berbincang dengan Pak Usman. Pak Usman mana sih Pak Usman? Di masjid ini. Oh, di masjid itu. Oh, langsung ketemu Pak Usman itu. Iya, di masjid itu. Jadi beliau ini luar biasa memang, cukup membantu, sangat membantu perjalanan saya dalam menyelesaikan S1. Jadi beliau ini cukup membantu saya. Waktu itu salah satu solusi yang diberikan oleh beliau, kamu kalau mau kuliah gampang, ya, gampang, jangannya gitu ya, gampang. Nanti sambil ngajar ngaji bisa nanti dapat pinjam bisa untuk kuliah. Alhamdulillah saya jalani itu selama 4 tahun itu ya? Ya 4 tahun sambil ngajar ngaji door to door ya. Oh, langsung ke rumah. Ada berapa anak seperti itu? Kalau nggak salah dulu 3 tempat tapi kan ganti-ganti Bang. Iya. Ngaji door to door itu barangkali bertahannya hanya 3 bulan selesai gitu. Iya. Kalau saya lihat orang kota itu sejauh yang saya amati itu berarti 3 bulan itu selesai gitu ya? Selesai, cukup belajar alif tak bisa jalan, udah jalan selesai gitu. Terus pindah lagi berarti? Pindah ke rumah. Selain ngaji apa ini? Selain ngaji, menopang atau membantu proses kuliah. Kebetulan di masjid itu ada TPQ juga. TPQ itu juga sama lah dengan ngaji, cuman kan ini kan uang jeripayanya itu tiap bulan gitu ya. Berarti memang hidupnya selama 4 tahun menyelesaikan S1 itu dari masjid ke masjid ya? Masjid dari TPQ ke TPQ, dari musola ke musola. Luar biasa. Berarti ada nilai plus yang bisa didapat selain bisa menyelesaikan kuliah dengan baik, juga mendapatkan pahala yang mungkin akan terus mengalir tuh. Kalau Pak Acai menjaga keistiqomahan. Ya. Terus S2-nya ini? Itu sampai lulus ya, 4 tahun. Sampai lulus ya. 4 tahun itu di mengembangkan masjid, ya. Kemudian mengajar TPQ sampai lulus kan itu ya. Paling keluar kita ya paling hanya sebentar tuh balik lagi ke masjid ya. Sebetulnya ada lagi profesi yang saya jalani waktu itu selama 4 tahun ini. Di tiap hari Sabtu Minggu saya ikut catering. Oh, ikut catering ya? Sabtu Minggu ya? Sabtu Minggu. Itu lama enggak perjalanan? 3 tahun. 3 tahun. Oh iya, saya ingat ya. Saya ingat betul. Kalau Sabtu Minggu berarti saya nggak bisa diajak keluar. Nggak bisa. Saya biasa kan sama Pak Komar itu. Nggak bisa apel, nggak bisa pacaran. Oke, sekarang ketika S2, ketika lulus misalnya S1-nya terus kemana itu? Saya lulus S1 ngajar kurang lebih 8 tahun. Ngajar di Madrasah Aliyah. Iya. Probolinggo.
salah satu madrasah Hampir melanjutkan S2 atau memang belum, masih murni untuk kerja ngajar selama 8 tahun, baru di lulus tahun 2007 lulus ya. Kita langsung pulang ke Probolinggo, pulang. terus langsung ngajar Tahun ya langsung ngajar. Saya 8 tahun ngajar itu baru di tahun ke-9 itu muncul lagi untuk berapa namanya berakademisi lagi gitu ya. Apa yang mendorong S2 itu bisa muncul untuk mendorong melanjutkan? Pertama kejenuhan gitu, Kebutuhan di kejenuhan ngajar ya? ya kejenuhan tempat ngajar tidak berkembang lagi. tidak berkembang, jenuh. Jadi menjalani rutinitas selama 8 tahun itu cukup jenuh gitu kan. Dengan rutinitas yang flat lah ya, sama tiap hari tidak ada perubahan kalau ada Nggak naik agak turun ya, naik datang saja. rata-rata gitu. Berarti harus langsung lanjut kuliah gitu. Langsung lagi kuliah. Selain itu ada nggak yang mendorong untuk bisa melanjutkan kuliah? Tidak ada sebetulnya kejenuhan itu yang paling kuat kejenuhan itu. Kenapa pilihannya di Jember kok tidak di Malang gitu? Sebetulnya ingin ingin Dari suasana baru aja. Karena menurut saya begini, kuliah itu sebagiannya juga merupakan sebuah rekreasi akademik gitu ya. Okay. Karena kalau tidak seperti itu stres gitu ya. Mengamati dan menganalisa kehidupan dan hidup ini berarti. S2 berapa tahun? 2 tahun. Sampai Saya 1 tahun, 1 tahun 10 bulan. Oh, nggak sampai 2 tahun ya? Sampai. Itu biaya sendiri juga ya? Biaya sendiri. Dari mana itu? Tanpa itu. Maksudnya ya apa ya, ini kan juga menjadi penting untuk masyarakat, untuk teman-teman kalian yang ada niatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi itu. Keterbatasan itu harus dijadikan sebagai sebuah kekuatan untuk membangun motivasi agar apa yang ingin kita capai itu bisa tercapai dengan baik. Tentu tidak mudah. Kang Faizi misalnya menjalani proses S1 dengan begitu susah payah, dengan begitu perjuangannya, dengan pengorbanannya tidak sedikit, baik waktu, fisik untuk bertahan hidup dan menopang seluruh kebutuhan di kampus itu juga bukan suatu hal yang mudah. Itu perjuangan yang kuat, tekad yang kuat dan keberanian yang hebat. Hanya orang hebat, hanya orang berani yang mampu menjadi orang hebat seperti beliau ini. Beliau kecil-kecil begini, beliau adalah calon orang yang hebat. Beliau sudah hebat sebelum menjadi orang hebat. S2-nya kira-kira bagaimana ini? Biayanya atau lain-lain ada enggak yang misalnya ya harus sama sih dengan ketika menyelesaikan S1? Ada enggak perasaan begitu? Kalau S2-nya ini dinamikanya beda. Oh beda ya, beda. Sudah lebih sejahtera lah. Tidak juga kan. Karena selain ngajar beliau itu saya dengar dulu punya bisnis tanah, bisnis nggak ada. bisnis Nggak ada itu. Terus gimana ini? Bisnis uang receh. Tapi hasilnya banyak. Kalau S1 itu persoalannya kan hanya bagaimana bisa bertahan di Malang, ya. bisa membiayai kuliah, hanya itu. Okay. Tapi kalau S2 ini saya kan sudah menjalani kehidupan di Probolinggo. Sudah di Probolinggo, sudah berkeluarga di Probolinggo, kemudian memilih kuliah di Jember. Sehingga tidak mungkin saya meninggalkan sepenuhnya Probolinggo kemudian menetap di Jember, tidak mungkin. Ya. Nah, karena saya juga pada waktu itu tidak bisa meninggalkan ngajar di Probolinggo ya? Probolinggo itu. Berarti hampir tiap minggu harus balik ke Tiap Probolinggo. minggu PP bolak-balik terus dia 3 minggu 3 hari di Jember, 3 hari terus 4 hari di Probolinggo, seperti itu. Jadi dinamikanya itu yang saya pikirkan pertama itu ketika saya mulai mendaftar itu saya berpikir dan saya berdekat bagaimana saya harus sehat. Karena saya harus menyiapkan diri, Probolinggo Jember. Selain harus mikir mata kuliah, mikir tugas, mikir lain-lainnya juga mikir di sekolah. Iya. Maka fisiknya harus kuat dulu. Harus kuat dulu gitu.
Karena awal-awal itu saya coba ke Jember, sebelum saya daftar itu saya memang mencoba mencatat dulu. Pakai motor itu perjalanan Probolinggo Jember itu berapa jam sih? Ternyata normal itu perjalanan sekitar 2 jam. Berarti kan Probolinggo langsung nafas kan? Bisa Jember ini? Bisa lewat apa? Lewat Jatiroto itu ada bisa. Bisa itu. Jadi saya jalan pakai motor standar juga itu sekitar 2 jam. Saya selama 2 tahun itu rutin setiap hari Kamis saya Kamis subuh biasanya. Kamis dini hari kadang jam 3 saya berangkat dari Probolinggo. Oh, ke Probolinggo. Ya, sholat subuh kadang di mana? Lumajang. Selesai dari sholat subuh berangkat lagi sampai kampus. Sampai kampus jam 6, kadang jam setengah 7. Saya rutin itu mungkin tidak ada ya mahasiswa yang seperti saya. Saya mandinya di kampus. Jadi tidurnya di Probolinggo, sholatnya di Lumajang, mandinya di Jember. Jember gitu. Mandinya di kampus. Itu pakai sarung. Karena Itu rutin ya? rutin. Selama masa studi S2 ini ya? Selama 2 tahun ya. Iya. Jadi memang pakai sarung dulu untuk menyiasati karena perjalanannya karena menurut cerita-cerita. Jauh ya? Menurut cerita itu kan banyak katanya, banyak apa namanya? Oh iya iya. Banyak rintangan-rintangan yang Lumayan bahaya. jauh juga tapi ya. Jauh lah. Hampir sama dengan Malang, cuman kalau ke Malang kan padat. Ya, kalau Jember kan agak longgar ya. Iya. Itu berapa tahun kuliahnya? 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan berarti kan sampai 2 tahun ya. Oke. Itu selesai ya. Selesai. Biaya sendiri juga ya. Biaya sendiri. Luar biasa. Biaya sendiri, S1 biaya sendiri, S2 biaya sendiri. Dan sekarang S3. Kalau S3-nya gimana nih? Apa yang mendorong untuk bisa lanjut S3? Pasti ada hal yang mendorong sehingga saya kepingin S3 gitu. Dan nggak mungkin ujuk-ujuk misalnya pengen S3 kan enggak. Mesti ada alasan yang kuat untuk mendorong S3, apalagi biayanya sendiri. Sebetulnya ketika saya S2 itu saya merasakan nikmatnya Belajar ya. akademik tadi. Jadi saya merasakan nikmatnya belajar, nikmatnya membaca. Berarti dari kejenuhan yang cukup lama dan lanjut S2 itu menumbuhkan kembali pikiran-pikiran yang lama terpendam. Betul. Sehingga itu mendorong untuk bisa lanjut S3. Ya. Jadi saya ketika S2 itu merasakan betul saya jauh tertinggal dengan perkembangan berada di baru. Jember ini. Ya. Saya merasa sangat jauh tertinggal selama 8 tahun ini tidak ngapa-ngapain, hanya itu ngajar, pulang hanya itu aja. Nah, ketika saya merasakan seperti itu, kemudian saya terselip saya nanti harus S3. Harus S3 ya. Dan itu Saya harus betul ya. tanamkan betul. Sehingga saya sebelum lulus itu sebetulnya sudah mengatur strategi saya bisa mendaftar beasiswa. Iya. Walaupun pada kenyataannya Allah belum menakdirkan. Allah Itu jalannya sendiri-sendiri. Allah sudah mengatur jalannya oleh tidak ada jalannya sendiri-sendiri berarti. ya itu. Tapi kan S3 ini kan cukup ya lebih sudah cukup nyaman lah daripada yang S1 dan S2. Ya, Artinya cobaan, tantangan, rintangannya tidak terlalu berat seperti di S1 dan di S2 gitu. Sebetulnya kalau S3 ini ya apa ya dikatakan tidak berat, ya berat juga ya. Karena harus bayar SPP berarti. Tapi kan ada saja tuh jalannya. Ada. Yang penting niat dan tekad. Pasti ada jalannya. Ada jalan. Pasti lurus tepat waktu ya. Insya Allah. Insya Allah. Kira-kira apa yang diharapkan nanti ketika sudah selesai S3 ini? Harapannya nanti bisa memberikan manfaat yang kedua. Intinya hidup itu kan hanya itu. Jadi sebetulnya tujuan hidup itu kalau menurut saya bagaimana kita itu menjadi manusia yang bermanfaat. Harapannya dengan semakin tingginya pendidikan, semakin luas juga kemanfaatan kita kepada halayak. Harapannya seperti itu. Ya mudah-mudahan diberi kelancaran sehingga saya lulus tepat waktu. Nanti setelah lulus barangkali diberi kesempatan untuk memberikan manfaat kepada halayak. Seperti itu. Ada enggak kira-kira tips atau trik untuk mengatur atau menyiasati atau melakukan strategi-strategi yang baik bagi teman-teman yang punya niat
kuliah, kemudian punya niat mengembangkan diri, itu kira-kira apa yang perlu dilakukan? Misalnya dengan berbagai keterbatasan ya, dengan berbagai keterbatasan, dengan berbagai kekurangan, dengan berbagai kelemahan yang kita miliki, tetapi bagaimana caranya agar bisa tetap meraih pendidikan yang lebih tinggi, agar bisa tetap bisa kuliah atau bisa menjadi sarjana. Itu ada enggak tips atau trik yang bisa atau strategi yang bisa diberikan? Ya, pertama sebetulnya harus berani. Harus berani ya? Harus berani. Ya. Berani itu adalah jalan untuk menjadi orang yang luar biasa. Oke, berani mengambil risiko, berani melangkah. Iya, berani semuanya pokoknya. Berani. Berani memulai terus ya. Berani memulai. Ya, berani. Menjalankan dan menyelesaikan. Ya, jangan hanya dipikir aja. Banyak anak itu yang kadang lulus itu, Pak, saya tidak mau kuliah, arahnya saya tidak mau kuliah, takut putus di tengah jalan, takut tidak bisa lihat. Jangan. Kata-kata seperti itu atau perasaan itu harus dibuang. Jadi kalau memang sudah kuliah, daftar saja, melangkah saja, mulai saja. Dengan tekad kita harus berani. Yang penting ada niatnya. Ada niat. Pasti Allah akan memberikan jalan. Pasti ada jalan. Sudah ikhtiar, sudah doa dan keberanian itu ya. Ya. Yang kedua, kita harus bisa mengukur diri kita. Ya. Jadi kita harus bisa mengukur kalau memang kita itu punya air 1 gelas, bagaimana kita bisa mengukur air itu tidak keluar atau tidak kita minum lebih dari 1 gelas. Kalau punya 2 gelas, ya bagaimana kita mengatur ya, sesuai dengan kemampuan, ya, dengan kondisi dan situasinya. Kalau 1 gelas maka dihabiskan dalam waktu yang sudah diukur, sehingga tidak buang-buang dan tidak haus ketika nanti masih airnya sudah habis, sudah haus duluan. Oke. Yang ketiga tidak mudah mengeluh. Tidak mudah mengeluh ya. Oke. Harus apa ini? Harus fight gitu ya. Harus fight ya, apapun yang terjadi. Tidak boleh mengeluh. Harus banyak bersyukur. Harus banyak bersyukur. Nah, saya selama kuliah di Jember itu 2 tahun itu cukup banyak pelajaran yang saya dapatkan. Ketika saya naik motor itu, sering saya melihat orang itu yang kelihatannya sangat susah, tapi dia mau berjuang untuk bisa hidup, bertahan hidup, mencari rezeki. Kemudian terselip dalam pikiran saya itu, ternyata masih banyak orang yang lebih susah, banyak orang yang lebih fight dibandingkan dengan saya. Saya hanya menjalani kuliah, kemudian pulang, belajar, sudah cukup. Tapi banyak orang lain yang lebih susah. Kenapa saya tidak fight juga? Jadi tidak boleh mengeluh ya. Tidak boleh banyak mengeluh. Banyak memohon, banyak bersyukur dengan apa yang dimiliki. Yang keempat, saya kira cukup 3 ya. Berarti kuncinya dan strateginya ada 3. Yang pertama adalah harus berani memulai, berani mengawali, berani menyelesaikan, pokoknya berani. Harus berani. Apapun yang terjadi harus dilakukan. Yang ketiga. Oh, yang kedua ya. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua tadi. Sudah lupa nanti saja. Lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.